Karena pola pikir kita selama ini adalah pelayanan itu di gereja, mimbar, ya. Tetapi itu. Nah, kalau orang yang bukan anak didik yang bukan agama Kristen, kan bisa dituduh begini. Coach ini dituduh bisa isu kristenisasi, apalagi tinggal di Surabaya yang tanda kutip agak ini isu yang sensitif sekali. Ya, sangat-sangat sensitif memang. Belum tahu bahwa ternyata orang Kristen tidak seperti ini. Orang Kristen itu baik. Orang Kristen itu toleran. Dong menghargai, menghormati ketempuh iman. Kenapa ketong harus musuhi? Salam Halek, Kak Ben. Salam Halek. Ya, salve. Terima kasih mau berbagi cerita di Om Boban Channel di acara Om Boban Bersulang. Bercerita sesuatu ala Kupang. Kak Ben, kemana kabar? Baik, puji Tuhan. Ini ke Kupang berapa hari nih? 4 hari. 4 hari. 4 hari. Nanti rencana balik Surabaya? Balik Surabaya mungkin Selasa pagi ini. Ya. Kak Ben, ini ketong punya topik besar nih, ada 2. Pertama, sport ministry. Ya. Semacam penginjilan lewat olahraga. Ya. Dan kedua, topik toleransi. Ya. Antara ketong pung umat beragama di Indonesia. Kak Ben kan di Surabaya. Ya. Siap. Kak Ben. Kak Ben ini coach, salah satu coach futsal. Ya. Pengembangan olahraga futsal, Kak Ben. Kak Ben, cerita dulu awal berkenalan dengan futsal. Oke. Futsal itu awalnya hanya sekedar hobi, mengisi waktu luang atau sekedar untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman. Ya ibaratnya olahraga entertain awalnya. Tetapi ternyata futsal tidak cukup menjangkau sampai di situ aja. Seandainya kita melakukan itu secara total, pasti ternyata membawa hasil. Nah, awalnya saya itu kerja di perbankan. Kerja di perbankan pada, saya sebut saja Citibank. Pada Maret 2015 kena perampingan. Nah, di situ non job. Pada saat non job, saya mulai bingung dengan status saya waktu itu. Ya karena jalan Tuhan mungkin ya. Saya bertemu dengan teman lama, teman sesama pemerhati futsal. Saya bicara sama dia bahwa sekedar saya cuma lempar bahasa bahwa ada peluang nggak, karena saya posisi sekarang non job. Nah, kemudian dia merespon itu serius. Terus kebetulan beliau adalah pelatih futsal. Saya sebut saja Pak Saidong. Nah, beliau memberikan suatu penawaran, bukan penawaran kerjaan sebenarnya, penawaran untuk mengisi waktu. Benny, kamu ikut saya saja, ikut latih futsal di tim saya. Saya cuma berpikir begini bahwa saya ini kalau main, disuruh main oke, tapi disuruh latih ini suatu hal yang baru. Suatu hal yang baru. Dia bilang, nggak apa-apa. Tidak apa-apa karena kamu sambil ikut saja. Learning by doing lah, ibaratnya seperti itu. Jadi saya mengisi waktu, kebetulan itu passion saya juga. Saya mulai ikut melatih timnya, tim Meta waktu itu namanya. Setelah itu, saya mulai tertarik di dunia kepelatihan. Nah, beliau memberikan beberapa sekolah untuk saya latih. Sekedar untuk, saya tahu tujuan beliau adalah biar saya ada pemasukan dari situ. Tapi saya katakan bahwa saya masih belum punya
kepercayaan diri. Ibaratnya belum pede lah. Belum pede lah, karena ibaratnya seperti ini. Kalau saya latih futsal sekarang, oke. Cuman ibaratnya orang yang naik sepeda motor tapi belum punya SIM, jadi kan belum pede untuk jalan di jalan raya. Artinya maksud saya itu adalah saya belum punya sertifikat kepelatihan apapun itu yang bisa saya jual dalam tanda kutip. Akhirnya kebetulan beliau, oke sambil jalan aja. Nah, awal mula saya ikut pelatihan di Lembang, Bandung. Waktu itu ada Futsal Development Course yang diadakan oleh waktu itu namanya Football Plus. Football Plus ini adalah suatu yayasan yang mengembangkan olahraga sepak bola dan futsal, tetapi dalam konteks sport ministry atau olahraga pelayanan. Itu saya dikenalkan di situ. Olahraga pelayanan. Olahraga pelayanan. Tapi sekarang tempat itu sudah berubah namanya menjadi Inspire. Inspire. Di Lembang, Bandung. Dari situ saya mulai, setelah dapat sertifikat, muncul kepercayaan diri saya mulai pegang sekolah sekolah dari SD, SMP, sampai sekarang puji Tuhan saya pegang kampus. Universitas Kristen Petra. Ya. Berikutnya KBN, kotong fokus ke sport ministry. Sport ministry. Okay. Sport ministry. Untuk orang yang awam, olahraga pelayanan, teknisnya atau dia pun secara umum itu seperti apa ini sport ministry ini? Awalnya saya juga bingung ya. Sport ministry, kalau secara harafiah kita pikirkan olahraga pelayanan. Ya, beta sendiri pernah berpikir bahwa apa korelasinya? Awalnya seperti itu. Olahraga kok dan pelayanan nih. Ya itu. Karena pola pikir kita selama ini adalah pelayanan itu di gereja. Mimbar. Ya. Tetapi ternyata ada suatu peluang di situ yang saya akhirnya bisa memahami itu bahwa sebenarnya yang namanya pelayanan tidak harus di atas mimbar. Ya, bisa juga lewat mana saja, lewat aktivitas yang kita lakukan, ya. Dan salah satu yang paling ampuh lewat olahraga. Dan kebetulan hampir bisa lebih cocok itu di olahraga yang menjadi olahraga favorit ya, kalau bisa kita katakan. Sepak bola dan futsal ini bisa kita katakan olahraga favorit ya. Olahraga yang orang bilang sonde ada di pematinya, ya kan? Jadi di situ karena peminatnya banyak, itu adalah suatu lahan yang subur untuk kita melakukan pelayanan di situ. Jadi, nah oke, saya nangkap itu dulu pertama pengertian saya. Tetapi aplikasinya seperti apa sih? Nah, saya masih bingung. Ternyata dari pembelajaran saya selama mengikuti kegiatan di Lembang, sebelum itu, setelah kursus itu rutin. Tempat itu yang namanya Football Plus itu mengadakan terus pembinaan olahraga pelayanan. Ada namanya MTAG, MTAG, More Than a Game artinya. Di situ kita diajarkan bahwa lewat futsal atau sepak bola pun kita bisa menanamkan akan karakter Kristiani, karakter Kristus lewat anak didik kita. Tanpa harus melihat latar belakang agama pemain kita. Ini yang beta mau tanya, kan ini kan terkesan eksklusif nih, eksklusif nih kalau sport ministry. Padahal di sasarannya juga dan ketempung saudara yang beragama lain. Apa maksudnya dia ini klub Gracio. Itu juga anggotanya juga bukan, ada juga non Kristen. Banyak. Banyak. Jadi Gracio itu nama akademi yang saya buat. Ya, saya setelah menjalani beberapa pelatihan More Than Game, saya pulang, saya bikin suatu akademi yang saya namakan Gracio. Di situ pemain-pemain saya kan pasti berbagai macam kalangan, berbagai macam agama. Dan saya mencoba menerapkan itu dalam arti ya beta sudah disuruh dong datang buka Alkitab, ketong renungan, itu beta rasa terlalu frontal. Tapi lewat proses latihan, proses game, atau bahkan sampai ke bawah proses pada saat pertandingan yang sesungguhnya,
mereka menunjukkan karakter yang baik, karakter yang beta pikir itu adalah karakter orang Kristen, karakter Kristus yang harus ketong aplikasikan dalam permainan olahraga. Secara konkret? Secara konkret, beta kasih contoh, misalnya kedisiplinan, atau lewat kata-kata, misalnya makian. Biasanya kan kalau pemain-pemain tuh dong habis melakukan kesalahan, benturan sedikit cuma benturan sedikit maki, pergesekan, habis jegal lawan, jatuhkan lawan, dong jalan begitu, saya dosen peduli, dosen toe deng itu. Nah, tanpa harus memberikan, paling tidak hal yang sederhana, angkat, berdirikan lagi pakai tangan sebagai bentuk, walaupun dosen diucapkan maaf, tapi dengan gestur tubuh seperti itu menunjukkan bahwa ini dong ada rasa ya respect, ada penyesalan, ada satu permintaan maaf, ya seperti itu contoh. Dan juga di kehidupan mereka di luar lapangan seperti narkoba, miras, rokok, sesuatu yang sederhana seperti itu. Ya kita terapkan terus bahwa dunia olahraga mengharamkan hal-hal yang seperti itu. Dan harapan kita, harapan Gracio dan harapan fisik jauh sport ministry adalah bukan saja di konteks olahraga, tetapi dalam kehidupan keseharian mereka, dalam aktivitas apapun itu. Karakter-karakter seperti itu, perilaku-perilaku seperti itu harus terus dijalankan sehingga orang melihat, oh ini karakter Kristen, ini yang diajarkan Kristus kepada orang Kristen. Kayak begini, coach pernah omong di beta, malah usia ini yang apa dilatih oleh coach ini, malah dong lebih apa ya, respect dong lebih dengar, orang Kupang bilang dong lebih dengar pelatih dibanding dengan orang tua. Ya, itu beta rasa itu akan terjadi di mana saja, karena terkadang beta pernah dengar ada satu filosofi bahwa kekuatan perintah dari seorang pelatih bisa jadi akan lebih kuat dari orang tuanya sendiri. Pelatih itu bisa menjadi lebih didengar. Karena kadang-kadang bahwa orang tua kalau omong dong begini, dong mungkin masih melawan begitu toh. Tapi coba kalau pelatih yang suruh, dong lebih ikut. Karena secara psikologis, beta pikir beta kadang-kadang renungkan itu kok bisa terjadi. Baru beta bisa menangkap sampai pada satu titik secara psikologis. Kalau dong melawan pelatih dan pelatih marah dan dong apa yang menjadi dopu hobi ini menjadi terancam toh. Mungkin pelatih larang dong latihan, atau di pertandingan pelatih kasih dong cadangan. Dong merasa ada dalam tanda kutip dong punya hobi akan terancam. Eksistensi dong dong punya passion, dong punya hobi ini terancam. Nah, itu sebetulnya satu kekuatan sebetulnya. Kekuatan bagaimana bisa ada suatu kolaborasi yang baik orang tua dengan pelatih untuk mendidik dong. Nah, itu mungkin beta tangkapnya sampai di situ. Berikutnya catatan beta yang kotong bercerita kemarin. Catatan beta bahwa awal-awal tuh coach latih futsal masih berpikiran tanda kutip orientasi uang, cari sekolah yang sekolah elit yang notabene dia pun orang tua dong ekonomi juga bagus, dan coach mengharapkan ada income. Awal berdirinya Gracio waktu itu, Gracio itu kebetulan latihan di lapangan yang di sekitar situ ada dua sekolah, bukan sekolah elit sih, tapi paling sekolah yang cukup baik lah, cukup mahal lah ya. Sekolah Katolik Santo Carolus dan sekolah Kristen Petra. Notabene siswa di situ orang tuanya punya kekuatan finansial yang baik, ya kan. Nah, di situ ada suatu peluang bisnis dong di situ. Orientasi profit pasti ada, karena dari anak-anak didik ini ketong bisa
tarik iuran, ya, iuran yang bisa mendatangkan profit. Ya sudah, sempat jalan dan ketong sempat jalan hampir 2 tahun, begitu. Nah, itu menjadi satu other income ya buat beta. Tetapi itu juga bukan berarti tanpa tantangan, ya kan? Nah, karena tantangannya adalah keputusan pelatih, hak prerogatifnya pelatih dalam hal memilih pemain pada saat turnamen. Itu juga akan terusik karena orang-orang tua nih yang rasa subayar. Dong bayar nah. Kenapa Anas sudah pemain? Kenapa Depo Anas sudah dapat ikut turnamen? Padahal kalau secara jujur mungkin Depo Anas waktu itu masih belum punya kemampuan yang mumpuni untuk tampil di turnamen. Tapi ketong berada di tekanan seperti itu. Tapi oke lah, itu beta rasa manusiawi ya. Karena beta subayar, baru beta Po Anas sudah pemain. Begitu toh. Nah, dampak dari pandemi itu membuat situasinya berubah drastis. Gracio sempat vakum. Ceritanya bilang apa? Dapat potongan harga dari pemilik lapangan. Ya, akhirnya beta dapat anak-anak sekitar situ, di sekitar lapangan yang mungkin sore-sore dong bakumpul, dan bola plastik dong bermain, dia mulai ajak, besok mau latihan futsal. Oh mari sudah, ketong latih. Nah beta dengan tapi ini kan notabene dong soalnya ada iuran bulanan, kan ini anak-anak jalanan dong. Iya, anak-anak jalanan yang beta tahu kode bermain sedang kaki kosong. Nah, cuman karena beta pikir beta sudah sempat kebetulan yang punya lapangan itu kan beta kenal juga, dan beta dapat special prize lah karena beta merangkul anak-anak sekitar situ, sekitar lapangan yang notabene bagaimanapun kalau ketong rangkul orang sekitar situ toh eksistensi lapangan di situ juga. Kaben, lanjut secara eksplisit, secara konkret. Pengenalan karakter Kristus, karakter Kristen ini dalam latih ini anak-anak didik. Futsal ini kemana? Jadi tadi yang beta sudah sebut kayak misalnya kedisiplinan, menghindari yang namanya drug lah, mabuk, narkoba seperti itu ya. Terus respect terhadap lawan. Misalnya dong bermain ya, terus ada pemain yang kena senggol jatuh, nah itu harus diangkat kembali berdiri, kasih tangan, tapi biasa bertanya kasih tangan, dong kasih tangan, kasih beri itu sampai bentuk respect terhadap lawan. Terus sonde boleh maki juga akhirnya, atau yang lebih sedikit spesifik lagi kayak misalnya kita bikin game-game ringan ya, game ringan kita ada bikin seperti biar menarik. Pokoknya kalau misalnya lu tendang sonde masuk, hukuman push up misalnya, push up, atau datang terlambat push up. Nah, dong sudah mengerti itu konsekuensi, punishment itu dong sudah mengerti. Tapi pada saat dong melakukan itu dan dong harus menjalankan konsekuensi itu, beta kadang-kadang betahan, beta yang lakukan, beta yang menggantikan melakukan hukuman yang harusnya menjadi bagian dari dong yang lakukan begitu. Nah dari situ setelah itu baru beta tanamkan bahwa ya ini ada satu pribadi yang kita lakukan ini adalah sebetulnya itu menjadi hukuman bagi lu yang bikin salah. Tapi kenapa beta yang menanggung lu punya hukuman? Itu juga sama seperti yang dilakukan ada satu pribadi yang namanya Yesus, yang sudah menanggung ketumpung kesalahan, yang harusnya ketong yang tanggung, ketong yang disalib, tapi Yesus yang menanggung itu semua. Dari situ beta rasa itu bisa masuk, dong bisa resapi itu bahwa pengorbanan Yesus itu untuk menanggung ketumpung kesalahan. Ya seperti itu. Nah kalau orang yang bukan anak didik yang bukan agama Kristen kan bisa dituduh begini, coach ini dituduh bisa
isu kristenisasi, Ya. apalagi tinggal di Surabaya yang tanda kutip agak ini isu yang sensitif sekali. Ya, sangat-sangat sensitif memang. Di situ ketong memang agak hati-hati di situ. Artinya ketong isi secara implisit. Kalau misalnya beta kasih contoh yang push up tadi, mungkin beta akan cuma dia punya merangkai kata yang berbeda, bahwa harusnya kesalahan yang harus tanggung, tapi coach yang harus tanggung. Nah, Yesus Kristus, Tuhannya orang Kristen, itu juga melakukan itu bagi umat Kristen yang melakukan kesalahan. Seperti paling tidak dong dengar, paling tidak dong bisa belajar bahwa Tuhannya orang Kristen yang disalib ini untuk menanggung dosa-dosa manusia. Itu paling tidak. Atau mungkin lebih cantik lagi dengan hukuman-hukuman lain, atau dengan nilai-nilai lain, value-value lain yang lebih implisit, seperti respect, atau seperti beta hargai juga punya aktivitas ibadah. Sone apa tadi? Sone sholat Jumat. Nah, contoh beta juga bikin kadang-kadang bahwa ketong kan biasa latihan hari Sabtu nih. Beta biasa memulai latihan. Oh, satu lagi hal. Sebelum latihan, ketong selalu memulai dengan doa, dan beta selalu berdoa dengan doa Kristen. Tapi sudah barang tentu beta minta izin. Beta selalu bilang, besok berdoa sesuai besok agama kepercayaan. Izinkan coach berdoa menurut agama coach Kristen. Beta berdoa Kristen. Beta berdoa Kristen. Terus beta selalu kasih pertanyaan. Besok, siapa kemarin yang sudah sholat Jumat? Ada punishment sendiri. Ada punishment sendiri. Dalam arti beta cuma ngomong bahwa jalankanlah ibadahmu. Ibadahmu. Jadilah orang baik. Kalau kamu menjalankan ibadahmu, kamu menjadi orang soleh. Kamu diberkati. Tentu efeknya juga kepada tim. Karena tim adalah kumpulan orang-orang yang diberkati, ya kan? Akhirnya seperti itu. Jalankan secara baik. Yang beta mau, yang coach mau adalah orang tua harus melihat ada perubahan dalam diri, dalam lu pun diri setelah lu bergabung di Gracio. Intinya seperti itu. Beta cuma ngomong begitu. Nah, pandangan begini, coach. Topik berikutnya tentang toleransi. Pandangan coach pribadi tentang toleransi ini seperti apa, coach? Apakah kotong harus ini son enak hati, ini dong ada begini, atau memang coach merasa memang ya itu kotong sewajarnya kotong hidup berbaur, kotong saling menghargai, tapi menyangkut iman kotong ada punya apa? Prinsip sendiri. Ya, yaitu contoh tadi beta bilang, memang beta hargai, beta menegur keras orang yang sudah sholat Jumat. Pada saat latihan dilakukan di bulan puasa, beta undur depo waktu sampai anak-anak ini betul-betul fresh, dan buka puasa, dan taraweh. Taraweh juga beta wajibkan itu, baru ketong latihan. Perkara nanti lu sebetulnya lu sudah puasa sekalipun di luar di beta belakang, beta sudah mau tahu itu. Artinya beta yang penting suka kasih ruang. Kasih ruang, beta hargai lu pun hari ibadah, lu pun saatnya untuk lu beribadah. Nah, tetapi beta punya prinsip sendiri seperti tadi. Setelah beta memberikan teguran-teguran seperti itu, anjuran-anjuran seperti itu, beta tetap berdoa dengan beta pun agama. Dengan beta pun kata-kata doa Kristen. Nah, itu bukan berarti beta harus memaksa diri untuk berdoa dan beta sebut nama Bapa di surga. Seperti layaknya orang Kristen berdoa. Seperti itu. Beta ada prinsip sendiri dalam doa, beta berdoa. Beta persilakan lu berdoa menurut lu pun iman. Tapi izinkan beta berdoa dengan beta pun agama. Oke, coach, perenungan yang tadi kotong mau omong. Kan ini kotong beberapa waktu lalu tuh terpaan radikalisme, teroris, bom rumah ibadah. Dan coach Karmana, coach bilang tadi, ya mudah-mudahan dengan ini kotong pun saudara
Muslim dong. Ada ternyata orang Kristen bukan begini sih. Ya, pastinya radikalisme itu diawali dari cuci otak ya. Cuci otak. Brainwash, tentu brainwash-nya pasti sesuatu yang negatif tentang orang Kristen. Iya. Pastinya kan. Nah, tetapi yang ini, anak-anak ini, yang sebelum dong dapat cuci otak, tapi dong sudah lebih dahulu dapat proses dari ketong, membuat dong tahu bahwa ternyata orang Kristen tidak seperti ini. Orang Kristen itu baik. Orang Kristen itu toleran, dong menghargai, menghormati ketempuh iman. Kenapa ketong harus musuhi? Kemungkinan misalnya dong dapat terpaan radikalisme begini, kemungkinan dong mau bom gereja dong. Ini masa ketong ada satu tameng. Ada tameng. Tameng filter paling tidak seperti itu. Ya mungkin terlalu jauh ketong berpikir, tapi ini bisa terjadi. Bisa, ini iya. bisa berdampak. Dampaknya bisa lari ke sana. Ya. Perkara ada yang terpapar ya dong misalnya. Nah, jadi tameng ini juga beta bukan berarti kuat sekali juga, tapi paling tidak ini ada satu filter di mana dong pola pikir yang tertanam selama dong ikut latihan, selama dong ikut yang ketong, bahwa orang Kristen itu tidak seperti yang tidak senegatif yang diajarkan oleh radikal-radikal itu, kaum-kaum radikal itu. Berikutnya coach, kotong semua masuk segmen terakhir. Harapan coach khususnya kotong, toleransi kotong di Kupang, di NTT. Harapan coach seperti apa? Kita cukup bangga bahwa biasa NTT apa Kupang ya yang terkenal, khususnya Kupang adalah kota yang paling toleran di Indonesia. Itu beta bangga. Beta cuma mau pesan satu gini aja. Beta sudah pernah minta lahir dari keluarga Kristen. Beta sudah pernah minta harus dilahirkan dari keluarga Katolik. Beta sudah pernah minta lahir dari keluarga Islam. Sudah pernah minta dari Hindu, Buddha, Konghucu dan lain. Pluralisme, perbedaan ini Tuhan yang tentukan. Dan Tuhan sudah berikan itu perbedaan. Untuk apa sih? Untuk kita saling menghormati. Bukan melihat siapa yang paling benar, siapa yang paling rohani, siapa yang paling ajaran yang paling baik. Untuk beta harapan untuk Kota Kupang, pertahankan predikat itu. Kota toleransi ini. Kota toleransi. Sekalipun jujur bahwa Kristen adalah mayoritas di sini, tapi kita lihat Kristen di Kota Kupang beda. Dong menghargai ketemu saudara-saudara dari agama lain, hidup berdampingan. Itu kita bangga, dan kita harapkan itu terus dipertahankan, karena kita sudah pernah minta ketong harus dilahirkan sebagai agama apa. Coach, terima kasih sudah mau berbagi cerita di Om Boban Channel. Mungkin dia punya poin yang kotong dapat dari ini, kotong berbicara nih, perbuatan lebih berbicara keras daripada kata-kata. Perbuatan lebih keras berbicara. Dan sama-sama kotong punya harapan bersama, khususnya Kota Kupang, supaya tetap menjadi kota yang menjunjung tinggi toleransi. Dari dulu hingga kapanpun. Coach Benny Venat, terima kasih sudah berbagi cerita. Sama-sama, terima kasih di juga. Om Boban Channel, Coach. Sehat selalu, Coach. Amin. Semoga Om Boban juga selalu sehat. Amin, Coach. Sehingga terus memberikan channelnya tetap memberikan suatu inspirasi. Amin, Coach. Sehat selalu, Coach. Tetap menjadi inspirasi bagi kotong, orang NTT, orang Kupang. Salam halek, Coach. Salam halek. Ya.